Selamat malam Ibu Rita, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya tentang Edo. Pak Edo, ya. Ya, silakan Pak Edo. Ya. Bisa dengar suara saya ya? Ya, dengar Pak Edo. Ya. Ibu Rita menjelaskan bahwa malaikat itu diciptakan di dalam dimensi yang berbeda dengan kita manusia. Ada buat ilustrasi sebuah tangan dan gelas seperti itu. Nah, terus kemudian malaikat-malaikat yang tetap setia, ya tetap itu disebut yang setia. Sementara ada juga malaikat yang memberontak atau melawan, itu disebut dengan apa? Setan atau iblis ya. Terus kemudian dia dibuang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Bu, tentang iblis ini sebenarnya ada dalam dimensi yang seperti apa? Bukankah dia adalah malaikat dan dia ada dalam dimensi kekekalan. Terus kemudian setelah dia jatuh, kemudian dikatakan dalam Alkitab itu berarti dia dibuang ke dunia, berarti dibuang ke dalam dimensi manusia seperti itu, Bu ya? Atau bagaimana? Saya mau tanya tentang dimensinya iblis itu. Dan menariknya ketika dia sudah dibuang dalam dimensi yang lain, masih ada kesempatan dia bisa ada di dalam pertemuan atau sidang ilahi itu. Ya. Kira-kira dimensi yang seperti apa iblis ini, Bu? Nah, malaikat itu adalah makhluk yang immortal. Jadi walaupun dia jatuh dan membentuk kelompok tersendiri yaitu iblis dan malaikat-malaikatnya, ya, mereka tetap immortal. Bahkan dia bisa datang dalam menjadi peserta sidang ilahi, misalnya dalam Ayub 1 ayat 6 yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, berarti ya bagaimanapun iblis ini masih ada di dalam kuasa Tuhan. Nah, kenapa kok iblis ini bisa dilepas dan bahkan bisa menarik manusia untuk terperdaya olehnya? Nah, itu juga misteri ilahi. Karena bagaimanapun manusia itu diberikan sifat yang sama yaitu free will. Antara memilih setia dengan Tuhan atau tidak setia dengan Tuhan. Jadi dimensi dari iblis dan malaikat-malaikat yang mengikutinya itu sama ya. Ada dalam dimensi kekekalan karena mereka adalah makhluk yang immortal. Beda dengan kita, dimensi kita ya yang ada di dalam genggaman Tuhan menurut ilustrasi itu Bapak. Dan kemudian hubungannya dengan ketika dia jatuh dalam dunia terus kemudian menggoda manusia seperti itu, apakah dia juga tetap memiliki kekuatan yang seperti Ibu katakan, satu malaikat bisa 185 atau saya tidak salah itu bisa. Ya, seperti ini juga ya. Ketika malaikat itu iblis itu berbantah-bantahan dengan Tuhan dan kemudian iblis itu berkata, kulit ganti kulit. Iblis bisa mendatangkan suatu sakit penyakit bagi Ayub. Apakah itu bisa dilakukan oleh seorang manusia? Tidak. Jadi ada kekuatan supranatural yang lebih yang tidak dimiliki manusia. Iblis punya itu. Karena dia adalah makhluk yang kuat, ya, makhluk yang kuat yang bisa sama kekuatannya dengan para malaikat di surga. Tetapi dia adalah iblis. Nah, tetapi kekuasaan iblis atas manusia ini dibatasi, tetapi jangan engkau usik dari nyawa dari si Ayub itu. Jadi ada batasan-batasan yang Tuhan tidak kenankan, yang tidak Tuhan perkenankan untuk iblis melakukan lebih dari itu kepada Ayub. Jadi tentang kekuatannya tentu saja kekuatan sama dengan malaikat yang ada. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga bicara tentang adanya penguasa-penguasa di udara. Berarti dia memang berkuasa, punya kuasa. Sama juga dengan para malaikat. Bahkan Yesus ketika inkarnasi ke bumi, dia takut dan gentar, dia dikuatkan oleh seorang malaikat. Nah, itulah sebabnya dikatakan dalam kitab Ibrani, untuk waktu yang singkat dia bahkan lebih rendah dari malaikat. Karena manusia memiliki kekuatan yang tidak dipunyainya seperti kekuatan malaikat. Maka iblis pun mempunyai kekuatan yang lebih daripada kekuatan manusia. Pak Edo.
Ya, baik Bu. Untuk memang karena saya akan berpikir tentang roh-roh jahat dan segala macam itu yang ada di dalam dunia ini, Bu. Tentu saja kan iblis tidak sendirian, kan ada malaikat-malaikatnya. Baik, Bu. Oh, itu yang disebut dengan legion ya. Ya, terima kasih, Di mana Bu, karena legion itu mengingat masuk waktu ke ini. babi-babi Ya, itu. terima kasih, Bu.